Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Farid Ahmadi. Hari ini saya akan membahas sebuah hal yang sangat penting bagi kalian semua, baik mahasiswa, peneliti, dosen, guru yang ingin sekali mempublikasikan hasil penelitiannya ke jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Seperti video saya sebelumnya, 6 langkah dalam mempublikasikan jurnal internasional, diantaranya adalah kita harus tahu anatomi sebuah artikel. Nah, anatomi yang pertama dalam sebuah artikel adalah abstrak. Pada sesi kita hari ini, kita akan mengulas tuntas apa isi dan hal yang harus kita lakukan dalam menulis sebuah abstrak. Yang pertama adalah latar belakang. Apa sih yang harus kita tulis dalam sebuah latar belakang? Di dalam sebuah abstrak biasanya latar belakang terdiri dari 2-3 baris saja. Apa isi dari latar belakang? Seperti kita ketahui, ketika kita membuat sebuah tulisan dalam sebuah artikel, kita tahu apa yang menjadi latar belakang dari penulisan sebuah hasil penelitian. Tentunya dikaitkan dengan penelitian. Ketika kita mau menentukan topik penelitian, kita sudah tahu masalah apa yang timbul. Kemudian solusi apa yang harus kita lakukan dalam sebuah penelitian untuk menjawab masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Itu namanya latar belakang. Nah, kemudian dalam latar belakang tersebut juga kita perkuat dengan nilai novelty yang terkandung dalam penelitian kita. Sampai kemudian kita menemukan sebuah solusi-solusi dalam menjawab masalah yang ada dalam sebuah penelitian. Kemudian yang kedua, dalam sebuah abstrak kita harus menuliskan tujuan penelitian. Sekitar 2-3 baris saja. Tujuan penelitian ditulis secara singkat, padat dan jelas, di mana tujuan penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah sebuah penelitian. Baik, yang ketiga adalah metode. Dalam menulis sebuah metode penelitian, kita harus menuliskan secara singkat dan sistematis. Metode yang kita gunakan dalam penelitian, misalkan saja metodenya kita menggunakan metode penelitian pengembangan ADDE misalkan. Kita jelaskan secara singkat dan sistematis apa itu ADDE, kemudian step by step yang dilakukan dalam metode penelitian tersebut kita juga tulis dalam sebuah abstrak. Yang keempat adalah uraikan hasil secara singkat yang penting dalam penelitian kita. Misalkan kita memiliki 3 tujuan penelitian, berarti kita harus menyampaikan 3 hasil penelitian secara singkat, jelas, dan mampu menjawab tujuan penelitian yang ada. Setelah kita menguraikan hasil penelitian secara singkat, baru kita tegaskan dalam temuan-temuan yang penting dalam sebuah penelitian kita. Ada banyak hal yang menjadi sebuah temuan penting, kita tulis saja. Dan itu menjadi sebuah jawaban dari nilai novelty yang terkandung dalam artikel yang akan kita publikasikan. Manfaat di bidang keilmuan. Manfaat ini tentunya dikaitkan dengan keilmuan kita. Misalkan ketika kita membuat sebuah penelitian di bidang pengembangan media pembelajaran, apa manfaatnya? Tentunya manfaatnya untuk meningkatkan keterampilan guru dalam mengembangkan sebuah media pembelajaran, meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran, meningkatkan hasil belajar siswa, dan lain sebagainya. Itu kita tulis secara lengkap dalam akhir sebuah abstrak. Satu poin lagi yang belum tersampaikan, yang itu sangat penting sekali, yang menyertai sebuah abstrak di akhir sebuah penulisan abstrak adalah keyword atau kata kunci. Kata kunci terdiri dari 3-5 kata atau kelompok kata. Saya katakan kata atau kelompok kata, berarti bukan kalimat, karena saya sering sekali melihat artikel yang sudah ditulis oleh mahasiswa maupun peneliti di mana di dalamnya ada keyword yang berisi kalimat. Yang benar adalah kata atau kelompok kata. Misalkan nih, kalau kita menuliskan media, berarti itu satu kata. Kalau kita menuliskan media pembelajaran, itu 2 kata tapi dalam satu kelompok kata. Itu diperbolehkan dalam menulis keyword atau kata kunci. Kalau kita menuliskan kata kunci seperti media pembelajaran adalah sebuah alat untuk menyampaikan informasi, itu namanya kalimat. Itu tidak boleh dalam sebuah keyword. Nah, apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam sebuah pilihan kata dalam keywords?
Keywords itu adalah clue ataupun kata-kata kunci yang sering muncul dalam artikel kita. Keywords atau kata kunci adalah beberapa kata atau kelompok kata yang menjadi patokan kunci dari hasil penelitian kita dalam artikel yang kita tulis. Itu namanya keywords. Nah, penulisan keywords biasanya dilakukan di akhir abstrak, di luar dari paragraf yang ada di abstrak. Itu yang kita butuhkan dalam sebuah keywords, baik ditulis dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Nah, pemirsa semuanya, itu adalah 6 hal yang harus kita perhatikan dalam kita menulis sebuah abstrak dalam artikel penelitian yang akan kita publikasikan. Jadi sekarang kita tahu kan, dalam menulis abstrak tidak hanya sekedar meringkas dari hasil artikel yang ada, tidak hanya merangkum hasil dari penelitian yang kita lakukan, tetapi ada 6 poin yang secara jelas harus kita tulis dalam sebuah abstrak yang ada di artikel. Ya, para pemirsa semua, tadi sudah saya sampaikan bagaimana tips dalam menulis abstrak, kemudian juga diakhiri dengan keywords. Harapan saya bagi kalian semua, mahasiswa, dosen, Bapak Ibu dosen, dan juga para Bapak Ibu peneliti dalam menulis abstrak dan keyword mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam sebuah penulisan abstrak. Sampai di sini video kita hari ini, sampai ketemu di part-part berikutnya. Jangan lupa subscribe di channel Farid Ahmadi. Itu adalah channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.